PD beserta perangkatnya, kemudian ketua RT, ibu-ibu yang sempat hadir, para tokoh-tokoh masyarakat di Dusun Lubuk Benteng yang kami hormati. Kemudian rekan-rekan kami dari Satlantas Polres Bungo, Kanit Polmas, Kanit Kamsa, dan juga rekan kami BKTM binaan Lubuk Benteng, Pak Purnomo dan Pak Dedi. Pertama, pembersihan lahan. Kemudian yang kedua, kebakaran tak disengaja. Dan yang ketiga, api sebagai senjata. Yang keempat, memperbaiki jalan pemadaman kebakaran hutan. Yang kelima, membuat tempat penampungan air atau embung. Boleh dicatat Pak, atau difoto kan, kalau lupa kan apa-apa. Yang keenam, memasang alarm peringatan bahaya kebakaran. Yang ketujuh, melakukan penyuluhan. Nah, ini kami sekarang melakukan penyuluhan ini, Bapak Ibu. Yang kedelapan, tidak sembarangan membakar. Yang kesembilan, memastikan bahwa api benar-benar mati. Yang kesepuluh, selalu siap siaga. Dan yang kesebelas, melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran. Nah, ini tugas kita semua. Jadi bukan tugas pemerintah saja, aparat negara. Ini tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Lanjut, hukum yang mengatur tentang pembakaran hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Diatur dalam pasal 78 ayat 3 yang berbunyi membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan, Pak ya. Dan selama saya mengamati, di sini undang-undangnya tentang kebakaran hutan dan lahan yang disengaja dan tidak disengaja, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, karena kita musim, kalau di dusun ini musim tanam gitu, Pak. Tanam ini masalahnya padi sawah, Pak. Jadi padi sawah ini rencananya dalam waktu dekat ini kami mau masuk musim tanam, langsung tanam sudah panen ini, Pak. Jadi secara tidak langsung pasti ada yang melakukan pembakaran terhadap jerami tadi, Pak. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi oleh Daturio atau PPL, jangan membakar jerami padi, Pak. Kayak itu. Kadang masyarakat kita kan karakternya berbeda, Pak ya. Ada yang memang benar-benar sebagai petani yang baik itu tidak akan membakar jerami padi itu, Pak. Kalau ke depannya nanti ada yang melakukan pembakaran jerami tersebut, itu penindakannya gimana, Pak? Nah itu, kalau ada yang melakukan pembakaran jerami, itu penindakannya seperti apa? Kita tuh pendekatannya terhadap
masyarakat yang melakukan pembakaran itu seperti apa gitu Pak. Dan hukum yang untuk pelaku pembakaran itu ada apa enggak gitu Pak. Nah, itu sementara sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan Bapak tadi mungkin ada di sana kita yang berhubung pencegahan. Jadi ada di situ pula kayak Satgas Penindakan. Jadi tugas kami di Siko inilah kami menghimbau Pak. Menghimbau jangan sampai ada kebakaran hutan dan lahan, dan sebanyak itu yang kami jelaskan. Seandainya besok terjadi Pak, jadi itu ada titik-titik hotspot Pak. Jadi ada satelit. Kalau menangkap suatu titik api, titik panas itu di kisaran 60-70%, itu pasti ada Satgas Penindakan langsung turun tangan Pak. Nah, jadi bukan berarti kalau kita bakar sampah depan rumah, kalau kadarnya 90%, itu kaget titik hotspot lah muncul Pak. Jadi di situ tuh ada persentasenya Pak. Persentase. Kalau mungkin pembakaran itu asapnya tidak begitu, mungkin masih kadarnya 30% atau 20%, itu belum dikategorikan kebakaran hutan dan lahan Pak. Nah, jadi semuanya itu dari pemerintah pusat pun sudah ada satgasnya Pak sekarang ini. Sudah ada tim untuk pencegahan, penindakan dalam rangka masalah karhutla ini Pak. Nah, jadi sampaikan juga di situ kepada masyarakat, kalaupun misalnya tidak ada cara lain untuk dibakar, mungkin cara membakarnya. Kalau kita tumpuk langsung besar-besar kayak gitu, itu pasti terpantau oleh satelit Pak. Nah, jadi itu kayak gitu pun mungkin juga dengan kita buka lahan. Nah, kalaulah asap mengepul kayak gitu, otomatis satelit itu terpantau oleh titik hotspot kayak gitu Pak. Nah, dan kami pun saat ini itu ada juga aplikasi Lancang Kuning Pak. Jadi aplikasi kami itu langsung terhubung ke Pak Babin. Kalau yang menentu titik hotspot sekarang ini, kalau kejadian itu di Limbur, di Bangkatora, kita yang di Bungoni kira-kira lambat pasti tahu kan kayak gitu Pak. Nah, makanya ada aplikasi sekarang itu pusat langsung tahu Pak di mana titik-titik hotspot. Nah, maka langsunglah dihubung ke para babin. Nah, untuk tindak pidananya Pak, seandainya memang para petani atau terkena dampak atau terkena dengan tindak pidana, maka undang-undangnya tadi sudah dijelaskan semua Pak. Lahan perkebunan atau perorangan, itu nanti akan ditindak pidana sesuai pasal yang telah ditentukan. Kira-kira jelas Pak? Langkah pertama yang kita lakukan adalah bentuklah sebelum ini terjadi, minta dengan Rio, minta dengan masyarakat, pemuda-pemuda dusun, kita bentuk sukarelawan karhutla ataupun seluruh masyarakat juga bisa. Kita cegah pertama kali adalah jangan sampai api itu membesar. Jadi jangan sampai dia membesar. Kalaupun sudah membesar, kita minta pemadam kebakaran datang ke sini. Tapi sebelum api itu membesar, mungkin kita bisa buat semacam ada tempat orang nyemprot untuk apa tuh Bu? Pak? Nah, itu kita buat berdayakan. Untuk nyiram langkah pertama, mungkin tidak bisa kita padamkan yang besar, kita batasi dulu. Kemudian bisa juga kita buatkan motor yang ada mesin airnya di motor tuh. Nanti insya Allah kami kirimkan videonya melalui Pak Badi. Itu yang ini. Perkenaan dengan yang tadi, yang Bapak pertanyaannya adalah kalau Bomo bakar, kemudian jerami-jeraminya macam mana? Saran saya yang pertama, di dinas pertanian itu ada semacam cairan yang bisa membusukkan jerami itu dengan cepat. Kemudian jerami-jerami itu bisa dijadikan pupuk. Itu yang pertama Pak.
Kemudian yang kedua, yang kita cegah pada hari ini adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kenapa di awal penyampaian kita letakkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan